Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel, dimanapun teman-teman saat ini berada. Alhamdulillah ketemu lagi, berjumpa lagi dengan Mas Oji Channel. Channel yang kita kembangkan, channel yang kita dukung bersama sebagai teman berbagi, motivasi dan inspirasi. Hari ini masih di bulan Juli. Ya, kita masih di pekan-pekan awal di bulan Juli, dan tentu saja kita berharap, berdoa mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap sehat, tetap menjalankan protokol kesehatan. Jangan sampai lengah bahwa pandemik ini belum berakhir. Nah, teman-teman semuanya, seperti biasa kita ingin kembali sharing berita-berita informasi. Hari ini masih seputaran dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diberlakukan pemerintah sejak tanggal 3 Juli kemarin. Nah, kemarin ada sebuah berita menarik, kita ingin sharing hari ini. Beritanya tentang Pak Anies Baswedan, Gubernur Jakarta. Gimana kisahnya? Ada berita di cnn.com. Anies marah besar, ini bukan soal untung rugi tapi nyawa. Ayo kita simak. Sahabat Mas Oji Channel, dimanapun teman-teman saat ini berada, ada sebuah informasi bahwa kemarin Gubernur Jakarta Pak Anies Baswedan melakukan sidak inspeksi mendadak kunjungan ke beberapa perusahaan, dan Pak Anies Baswedan tiba-tiba meluapkan kemarahannya. Jarang-jarang ya Pak Anies bisa marah gitu ya. Meluapkan kemarahannya saat melakukan sidak ke sejumlah perusahaan yang ada di Jakarta, dan beberapa perkantoran perusahaan yang disidak itu ternyata belum menerapkan atau mematuhi aturan yang berlaku dalam pemberlakuan PPKM ini. Apa aturannya? Bahwa perusahaan-perusahaan non-esensial atau non-kritikal itu semestinya harus WFH 100%, tidak boleh memasukkan karyawannya. Tetapi dalam sidak kemarin, Pak Anies Baswedan langsung turun untuk datang ke perusahaan-perusahaan dan menemukan banyak sekali pegawai-pegawai yang masih bekerja. Di sini dituliskan dalam aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, perusahaan atau kantor-kantor di luar sektor esensial wajib memberlakukan kerja dari rumah atau WFH 100%. Jadi semuanya. Kegeraman Pak Anies ini, kemarahan Pak Anies ini terekam ya dalam beberapa video ya yang sempat viral, dan kita bisa saksikan dan simak bagaimana Pak Anies marah kepada beberapa perusahaan yang ada di Jakarta kemarin. Yuk kita simak videonya. Memang jadwalnya mana HRD-nya? Manajernya mana? Hari ini HRD-nya tadi lagi. Ini bukan soal untung rugi, ini soal nyawa, ya. Kita ini mau nyelamatin nyawa orang, dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Pokoknya semua ini pekerja-pekerja ikut aja. Mengerti? Itu bukan soal pelanggaran aturan. Nama ibu siapa? Perusahaan ibu tidak bertanggung jawab. Ibu, kenapa? Karena orang-orang tidak peduli seperti ini. Sekarang tutup kantornya dan langsung nanti akan diproses. Dan katakan pada semua, pulang. Taati aturan. Kenapa aturan dilanggar? Bapak tahu Kenapa dilanggar? Mereka ikut aturan perusahaan, bukan? Iya, Perusahaannya menyuruh masuk. iya 25%. Ini 25% enggak? Iya Pak, dari total ini kebetulan HRD Berapa orang di sini? Di lantai Di ruangan ini berapa? 42 sih Pak, data yang masuk ke HRD dan 42. Bukan data. Tiap hari kita nguburin orang, Pak. Bapak ambil tanggung jawab.
Jangan seperti begini. Apalagi ibu hamil masuk. Ibu hamil kalau kena COVID mau melahirkan paling susah. Pagi ini saya terima satu ibu hamil meninggal. Kenapa? Ya itu tadi teman-teman semuanya video tentang bagaimana Pak Anies Baswedan harus marah-marah karena ada beberapa perusahaan yang didatanginya disidak ternyata belum mematuhi aturan-aturan yang berlaku selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Tadi kita simak apa yang disampaikan oleh Pak Anies bahwa ini bukan soal untung rugi, ini soal nyawa. Kita harus nyelamatin nyawa orang, dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Ini pekerja ikut saja, kata Pak Anies ya tadi yang memarahi seorang ibu-ibu yang ternyata adalah HRD dari perusahaan tersebut. Dan Pak Anies juga melakukan sidak-sidak bukan hanya di satu kantor tersebut, tetapi beberapa kantor yang beliau datangi. Dan tambah marah lagi ketika ada karyawan seorang ibu-ibu yang masih dalam kondisi hamil. Nah ini kan tambah ngeri ya. Justru wanita yang hamil masih rentan terhadap penyebaran penyakit ini dengan fisik yang lemah, kok malah disuruh bekerja. Nah, teman-teman semuanya memang bahwa dalam PPKM darurat ini memberlakukan perusahaan-perusahaan yang non esensial, perusahaan-perusahaan yang ada itu semestinya lah membuat kebijakan karyawannya bekerja dari rumah saja. Tetapi kalau karyawannya kemudian tidak ada pemberlakuan bekerja dari rumah, ya karyawannya tetap harus masuk karena mereka takut ya, mereka ikut aja aturan yang ada di perusahaan itu. Jadi kita sikapi dengan bijak bahwa kemarahan Pak Anies ini positif, tegas, dan kabarnya perusahaan-perusahaan tersebut kemudian langsung diadukan sebagai pelanggaran dan diproses secara hukum. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian untuk perusahaan-perusahaan yang lain yang ada di Jakarta maupun di kota-kota yang lain. Kalau masih ada pabrik, perusahaan yang lain yang masih memasukkan karyawannya, ya ini harusnya segera dilakukan WFH ya, karyawan-karyawan 100% dirumahkan kalau itu perusahaan-perusahaan non esensial. Nah, berharap juga beberapa kepala daerah di daerah-daerah lain di Jawa dan Bali yang diberlakukan PPKM juga melakukan upaya serupa, yaitu sidak. Nah, kita dukung proses ini, kita dukung PPKM ini supaya betul-betul sesuai dengan tujuannya, efektif, bisa mengurangi laju pertumbuhan COVID-19. Kita berharap yang terbaik untuk negara kita berharap yang terbaik untuk Indonesia. Gitu aja teman-teman, sedikit sharing yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Singkat tetapi mudah-mudahan bisa menambah manfaat dan menambah informasi untuk kita semuanya. Sampai ketemu besok. Jangan lupa teman-teman untuk tetap menjaga protokol kesehatan, kenakan masker, dan tetap jaga jarak, jauhi kerumunan, sering-sering cuci tangan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu besok, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.